Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama, saya sendiri, Ahmad Fikri Fatkur Rahman, dengan nomor NIM 191900039, dan teman saya, Rekanita Kurota Ayuni, dengan nomor NIM 191900016. Di sini kami akan membahas mengenai fungsi dari variabel kompleks, pemetaan, dan pemetaan menggunakan fungsi eksponensial. Langsung saja, di sini saya akan membahas sedikit mengenai fungsi dari variabel kompleks. Kita misalkan S. S di sini merupakan suatu himpunan dari bilangan kompleks. Kemudian F ini merupakan suatu fungsi yang didefinisikan terhadap S. Nah, ini diberikan terhadap aturan untuk Z di S. Jadi S di sini merupakan suatu aturan yang diberikan terhadap Z di S bilangan kompleks di W. Nah, W di sini disebut nilai dari F pada Z. Jadi W di sini merupakan nilai dari F pada Z. Nah, kemudian dapat dilambangkan dengan lambang F buka kurung Z tutup kurung atau W sama dengan FZ. Nah, himpunan S di sini merupakan suatu domain dari definisi F. Nah, harus kita tekankan bahwasannya kedua domain dari definisi dan aturan itu tadi harus terdefinisikan secara baik. Kemudian apabila domain dari definisi tersebut tidak disebutkan, kita dapat menyetujui bahwa himpunan yang terbesar itu yang mungkin bisa diambil, seperti itu. Langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama ya. Mungkin bisa teman-teman lihat di PPT ataupun di makalah. Contoh yang pertama. Nah, di sini apabila F ini didefinisikan terhadap Z tidak sama dengan 0, atau dengan cara lain, dengan persamaan yang lain, bahwasannya W sama dengan 1 per Z. Jadi W sama dengan 1 per Z. Nah, dimaksudkan dengan fungsi 1 per Z ini dapat kita ketahui atau bisa disimpulkan bahwasannya W sama dengan U plus IV. W sama dengan U plus IV ini merupakan suatu nilai fungsi F pada Z. Merupakan suatu nilai fungsi F pada Z sama dengan X plus IZ. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwasannya U sama dengan IV sama dengan F kali X plus IZ. Kemudian setiap bilangan real U dan V ini bergantung terhadap variabel X dan Z. Nah, itu terbukti bahwa FZ yang nilai dari fungsi F pada Z sama dengan X plus IJ itu tadi dapat dinyatakan dalam bentuk sepasang. Sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk sepasang yang memiliki nilai bernilai real, variabel real X dan Z. Nah, persamaan satu ini FZ sama dengan U buka kurung X, Z tutup kurung plus IV buka kurung X, Z tutup kurung. Nah, di sini apabila jika koordinat polar R dan theta ini sebagai ganti X dan Z, R theta ini sebagai ganti X dan Z, maka dapat digunakan persamaan yang kedua, yaitu FZ sama dengan U buka kurung R, theta tutup kurung plus IV buka kurung plus IV buka kurung R, theta. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk contoh yang kedua.
Nah, di sini sebuah fungsi bernilai real yang dapat digunakan untuk menggambarkan beberapa konsep, ya, yang dapat digunakan untuk menggambarkan suatu konsep dalam bab ini, dalam bilangan kompleks ini. Fz sama dengan z kuadrat sama dengan x kuadrat plus z kuadrat plus IO. Bukan I0. Nah, jika n sama dengan 0, maka jika n sama dengan 0 atau dalam suatu bilangan bulat yang bernilai positif, dan jika apabila A0, A1, A2 sampai A seterusnya AN ini merupakan suatu bilangan kompleks yang konstan dengan AN tidak sama dengan 0, maka fungsi yang ada yaitu P buka kurung Z tutup kurung sama dengan A0 plus A1 A2 A0 plus A1 Z plus A2 Z pangkat 2 plus seterusnya sampai AN Z pangkat N. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya suatu bilangan polinomial berderajat N. Nah, dapat kita ingat, dapat kita tekankan bahwasannya penjumlahan di sini memiliki suatu bilangan yang tak terhingga dan domain yang ada dalam seluruh bidang Z ini. Jadi memiliki bilangan yang tak terhingga dan domainnya ini ada dalam seluruh bidang Z. Nah, pembagiannya P buka kurung Z tutup kurung atau Q buka kurung Z tutup kurung. Nah, dari polinomial tersebut dapat kita sebut dengan fungsi rasional dan dapat digambarkan dengan titik Z dengan X buka kurung Z tutup kurung tidak sama dengan 0. Nah, sedangkan polinomial dan fungsi rasional di sini merupakan suatu dasar, akan tetapi termasuk ke dalam suatu fungsi variabel kompleks. Nah, kemudian untuk penyamaran dalam fungsi ini, untuk penyamaran ini merupakan suatu aturan atau suatu kaidah yang menentukan dari suatu nilai terhadap titik Z. Nah, ini terhadap titik Z yang berada dalam domain. Nah, fungsi nilai di sini merupakan fungsi nilai ganda. Ini terjadi apabila fungsi dari suatu ini terjadi pada fungsi teori variabel kompleks. Fungsi seperti ini biasanya digunakan terhadap nilai yang memiliki satu nilai untuk atau dalam kasus variabel real. Nah, biasanya ketika fungsi yang memiliki nilai ganda dipelajari, mereka hanya memiliki satu nilai yang memungkinkan untuk digunakan di setiap titik yang diambil secara sistematis dan memiliki fungsi nilai tunggal yang berbentuk yang memiliki nilai di sini nilai tunggal yang berbentuk dari fungsi nilai ganda. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian lanjut untuk pemateri yang kedua yaitu Mbak Kurota Ayuni. Monggo. Baik, selanjutnya saya Kurota Ayuni NIM 19190016 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu selanjutnya pemetaan. Bayangan dari titik Z dalam domain S adalah sebuah titik W yaitu FZ.
dan himpunan bayangan semua titik pada himpunan T yang termuat di S disebut bayangan dari T. Bayangan seluruh domain pada S disebut sebagai daerah hasil F. Suatu prapeta dari titik W adalah himpunan semua titik Z di domain F yang memiliki W sebagai bayangannya. Prapeta dari suatu titik ini memiliki 3 kemungkinan, yaitu memuat satu titik, memuat banyak titik, atau tidak memuat titik sama sekali. Untuk yang tidak memuat titik sama sekali ini akan terjadi ketika W tidak pada daerah hasil F. Sebagai contoh, U sama dengan X kuadrat min Y kuadrat dengan V sama dengan 2XY dari bidang XY ke bidang UV. Bentuk pemetaan ini yang digunakan dalam menemukan bayangan dari hiperbola tertentu. Ditunjukkan bahwa setiap cabang dari hiperbola itu X kuadrat sama dengan X kuadrat min Y kuadrat sama dengan C1 dengan C1 lebih dari 0 adalah suatu pemetaan satu-satu, dan pada garis vertikal U sama dengan C1. Dimulai pada persamaan pertama. Bagiannya pertama bahwa U sama dengan C1 jika X, Y, titik X, Y adalah suatu titik yang terletak pada salah satu cabang. Khususnya jika terletak pada cabang bagian kanan, bagian kedua dari persamaan 1 dapat diketahui bahwa V sama dengan 2Y akar E kuadrat plus C1. Jadi bayangan dari cabang bagian kanan dapat dinyatakan dalam bentuk parameter melalui U sama dengan C1, V sama dengan 2Y akar E kuadrat plus C1, dengan Y lebih dari I min tak hingga kurang dari tak hingga. Dan jelas bahwa bayangan dari titik XY pada cabang dipindahkan ke seluruh garis melalui jejak XY dengan arah ke atas. Demikian juga di mana pasangan dari persamaan U sama dengan C1, V sama dengan 2Y akar E kuadrat plus C1 melengkapi persamaan parameter untuk bayangan dari cabang bagian kiri dari hiperbola. Bayangan dari titik bergerak turun sepanjang seluruh cabang bagian kiri adalah terlihat dipindahkan ke atas pada seluruh garis U sama dengan C1. Dari contoh ini bisa diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu pemetaan oleh fungsi eksponen. Pemetaan oleh fungsi eksponen. Fungsi eksponen didefinisikan sebagai E pangkat Z sama dengan E pangkat X, E pangkat IY, dengan Z sama dengan X plus IY merupakan dua faktor E pangkat X dan E pangkat IY. Perhatikan pada definisi 1 yang itu dapat ditulis sebagai E pangkat X plus IY sama dengan E pangkat X, E pangkat IY. Mengacu pada sifat penjumlahan, E pangkat X1 plus X2 sama dengan E pangkat X1 kali E pangkat X2. Ini sudah pernah dipelajari sih pada waktu SMA, yaitu pada materi eksponen. Langsung saja ke contoh. W sama dengan E pangkat Z dapat ditulis W sama dengan E pangkat X, E pangkat Y sesuai pada definisi, di mana Z sama dengan X plus Y. Jika W sama dengan P E pangkat I theta berdasarkan definisi 2 dapat dinyatakan dalam bentuk ketiga, yaitu W sama dengan E pangkat X dan theta sama dengan Y. Gambar titik khusus Y sama dengan C1Y pada garis vertikal X sama dengan C1 mempunyai koordinat polar P sama dengan eksponen C1 dan theta sama dengan Y di bidang W. Bayangan tersebut bergerak berlawanan arah jarum jam di sekitar lingkaran, ditunjukkan pada gambar di samping ini, sebagaimana Z berpindah ke atas garis. Bayangan garisnya jelas ke seluruh lingkaran, dan setiap titik pada lingkaran adalah bayangan dari jumlah titik tak terbatas. Jaraknya 2pi satuan terpisah sepanjang garis. Kemudian sebuah garis horizontal Y sama dengan C2 dipetakan dengan cara satu-satu, pemetaan satu-satu pada sinar theta sama dengan C2.
Untuk melihat ini, perlu dicatat bahwa gambar titik Z sama dengan X, Y2 memiliki koordinat polar P sama dengan I pangkat X dan theta sama dengan Y2. Akibatnya titik Z bergerak sepanjang garis dari kiri ke kanan, bayangannya bergerak keluar sepanjang sinar theta sama dengan Y2. Ini dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.